Terdapat dua halaman sampul skripsi yang terdiri dari sampul bagian luar dan sampul bagian dalam. Pada sampul bagian luar, terdiri dari judul skripsi, identitas mahasiswa beserta NIM, kata skripsi, logo Universitas Tanjung Pura, dan identitas program studi serta tahun pembuatan skripsi pada bagian bawah. Untuk judul skripsi, judul ini tidak boleh lebih dari 14 kata, yang dicetak tebal, serta kapital, huruf besar semua, ukuran fontnya adalah 14, jenis font yang digunakan Times New Roman ini berlaku untuk semua bagian pada skripsi ini, terletak di bagian tengah dan membentuk piramida terbalik. Kemudian, untuk logo Untan, digunakan logo yang hitam putih tidak berwarna dengan ukuran 4x4 cm. Untuk bagian bawah, identitas program studi, identitas fakultas, universitas, kota Pontianak, dan tahun pembuatan skripsi. Berikutnya, untuk sampul skripsi bagian dalam, pada bagian atas sama, di sini ada judul yang formatnya sama seperti tadi, identitas mahasiswa, dan di sini ada kalimat skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains pada program studi fisika. Logo juga sama, ukuran 4x4, hitam putih, beserta identitas program studi, fakultas, dan tahun pembuatan skripsi pada bagian bawah. Pada sampul skripsi bagian luar tidak diberikan penomoran, namun pada sampul skripsi bagian dalam diberikan nomor I. Setelah halaman sampul skripsi, dilanjutkan dengan halaman pengesahan skripsi. Pada bagian atas, ini adalah judul skripsi yang formatnya sama dengan yang tadi. Kemudian ada kalimat tanggung jawab yuridis material pada identitas mahasiswa beserta NIM, kemudian disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, tuliskan nama pembimbing lengkap dengan gelarnya beserta NIP-nya, kemudian disahkan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Tuliskan nama dekan dan juga NIP-nya. Di sini penomorannya sudah melanjutkan dari halaman sampul dalam tadi. Selanjutnya yaitu halaman persetujuan tim penguji. Pada bagian atas ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian dilanjutkan dengan Universitas Tanjung Pura, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Pontianak. Kemudian di sini ada garis pemisah yang dilanjutkan dengan tim penguji skripsi. Dan tim penguji skripsinya diletakkan di dalam tabel. Kolom pertama berisi nama garis miring NIP, kemudian tim penguji, kemudian kolom berikutnya golongan atau jabatan, dan tanda tangan. Silakan disesuaikan dengan tim pengujinya. Ketua sidang adalah dosen pembimbing pertama, sekretaris sidang adalah dosen pembimbing kedua, ketua penguji adalah penguji pertama, dan anggota penguji adalah penguji kedua. Kemudian di bagian bawah sini, terdapat kalimat berdasarkan surat keputusan dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura Pontianak, nomor, tanggal, dan tanggal lulus ini adalah tanggal sidang skripsinya. Di sini, nomor sudah melanjutkan dari halaman pengesahan skripsi. Berikutnya dilanjutkan ke halaman abstrak, yaitu intisari dari skripsi. Pada bagian atas, ini adalah judul skripsi dengan size 12, bukan 14, kalau 14 tadi digunakan untuk halaman sampul, di abstrak digunakan size 12. Jadi abstrak ini merupakan intisari dari skripsi dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Abstrak disusun dalam satu paragraf dan tidak lebih dari 250 kata. Untuk keterangannya, bisa kalian baca di buku panduan atau di tampilan video ini. Pada abstrak, terdapat kata kunci yang diletakkan di bagian paling bawah. Penomorannya
melanjutkan dari halaman persetujuan dari tim penguji. Setelah abstrak berbahasa Indonesia, juga diperlukan abstrak berbahasa Inggris dengan ketentuan yang sama seperti abstrak pada bahasa Indonesia. Penomorannya melanjutkan dari penomoran abstrak bahasa Indonesia. Kata pengantar yang memuat uraian singkat tentang maksud pembuatan skripsi dan ucapan terima kasih. Penomorannya melanjutkan dari penomoran abstrak. Selanjutnya adalah daftar isi. Kemudian daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Terdapat 5 bab pada penulisan skripsi, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Setiap bab ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal, size-nya adalah 12, untuk jarak dari bab dan keterangannya adalah 1,5, kemudian jarak 3 spasi untuk setiap subbabnya. Untuk bab 1, terdapat latar belakang, kemudian perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jarak antara subbab dan paragraf pertama yaitu 1,5. Kemudian, untuk memisahkan subbab, di sini diberikan jarak 3. Hal ini berlaku untuk subbab yang lainnya. Untuk penomoran bab diletakkan pada bagian bawah, kemudian dilanjutkan penomoran tersebut di bagian pojok kanan atas. Lalu, saat masuk ke bab berikutnya, sama, dia diletakkan nomornya di bagian bawah pada saat di bab tersebut dan dilanjutkan di bagian pojok kanan atas. Selain membuat subbab, kadang kita memerlukan sub-subbab. Sub-subbab digaris bawahi namun tidak dicetak tebal. Penomoran sub-subbab ini mengikuti bab di mana dia berada. Untuk menuliskan persamaan, di sini kita menggunakan fitur equation pada MS Word, dan cara menuliskannya kita menggunakan bantuan tabel. Di sini buat 2 kolom, kemudian untuk kolom pertama berisi persamaannya, dan kolom kedua berisi nomor persamaan, di mana nomor persamaan ini mengikuti dari bab di mana dia berada. Penomoran persamaan mengikuti di mana persamaan itu berada. Apabila berada di bab 2, maka tuliskan persamaan 2.1, dilanjutkan dengan persamaan 2.2, dan seterusnya. Apabila persamaan terletak di bab ketiga, maka tuliskan dengan persamaan 3.1, dan seterusnya. Jangan lupa untuk menghilangkan garis-garis atau border pada tabel bantuan tadi. Gambar pada skripsi dapat berupa foto atau grafik, skema yang diperlukan dalam penelitian yang menunjukkan keterkaitan dengan isi penelitian. Judul gambar diletakkan di bagian bawah, dan apabila judul gambar hanya satu baris, maka letakkan dia di tengah. Namun, untuk judul gambar yang panjang seperti ini, dapat dituliskan dengan format Justify atau rata kanan dan kiri. Untuk penomoran gambar, dicetak tebal, namun untuk keterangannya, ini tidak dicetak tebal. Kemudian untuk tabel, judul tabel diletakkan di bagian atas dari tabelnya,
Dan diperhatikan bahwa tabel ini hanya ada garis di bagian horizontal saja, yang vertikal tidak ada. Apabila judul tabel hanya satu, maka letakkan dia di tengah. Apabila judul tabel lebih dari satu baris, maka sama seperti format gambar, letakkan dia rata kanan kiri atau justify. Berbeda dengan gambar, untuk tabel 2.1, tabel 2.2, penomoran tabel ini tidak dicetak tebal. Untuk membuat daftar pustaka otomatis, kita menggunakan bantuan dari Mendeley. Setelah daftar pustaka, ada lampiran, penomorannya dimulai dari lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya.